Hakim-Hakim pasal 17 ayat 1. Ada seorang dari pegunungan Efraim, Mika namanya. Ayat yang ke-6. Pada zaman itu tidak ada raja di antara orang Israel, setiap orang berbuat apa yang benar menurut pandangannya sendiri. Di dalam kitab Hakim-Hakim ada satu siklus yang menunjukkan kehidupan umat Israel yang sudah menduduki tanah perjanjian. Mereka meniru cara hidup suku-suku di sekitarnya, menyembah berhala, tidak setia kepada Tuhan. Akhirnya Tuhan menyerahkan mereka kepada musuh, suku-suku bangsa di sekelilingnya. Mereka diserang, dikalahkan, ditindas, barangnya, hartanya diambil. Mereka mengalami kesusahan, lalu mereka berseru minta pertolongan Tuhan. Dan Tuhan menjawab doa mereka, mengutus seorang hakim atau pemimpin untuk membebaskan mereka. Mereka akhirnya menyembah kepada Tuhan, bersyukur atas pertolongan Tuhan. Siklus ini berulang terus. Apa persoalannya? Mereka mengaku beriman kepada Tuhan, tetapi mereka menyangkal Tuhan dalam perbuatannya. Mereka masih menyebut nama Tuhan, tapi mereka mengabaikan perintah Tuhan. Situasi ini mirip dengan kondisi orang yang mengaku diri Kristen pada masa kini. Tidak sedikit orang mengaku dirinya Kristen, tetapi sebenarnya hanya pengakuan di bibir, tidak konsisten dengan perbuatannya. Mengaku percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tetapi tidak hidup sesuai dengan kehendak dari Tuhan. Rajin beribadah, rajin melayani, memiliki jabatan di dalam pelayanan gerejawi. Apakah sebagai pengurus, apakah sebagai anggota paduan suara, pemimpin paduan suara, mungkin juga kedudukan majelis, bahkan menjadi hamba Tuhan. Karena itu, Hakim-Hakim 17 dan pasal 18 menjadi suatu refleksi bagi kita sekalian. Apakah Anda dan saya orang Kristen yang asli, yang sungguh, atau sebenarnya orang Kristen palsu? Hakim-Hakim 17 ayat 1 sampai ayat yang ke-6 secara spesifik menunjukkan Mika dan ibunya sebagai contoh kehidupan umat Israel pada masa itu. Mereka di satu sisi nampak sebagai orang yang sungguh percaya. Di sini disebut namanya Mika, nama yang berasal dari Mikayahu. Siapakah yang seperti Yahweh? Mika yang sudah mencuri uang perak ibunya sebesar 1.100 keping. Ketika mendengar ibunya mengutuk siapa yang mencuri uangnya, maka dia mengembalikan uang perak yang dia curi. Bukankah ini perbuatan yang nampaknya baik? Begitu juga dengan ibunya. Dia semula tidak tahu siapa yang mencuri, lalu dia mengutuk si pencuri. Setelah dia tahu bahwa anaknya yang mencuri dan anaknya mengembalikan uang perak yang sebesar 1.100 keping itu, maka dia berbalik mengucapkan berkat. Bukankah hal ini nampak mereka seperti orang yang percaya kepada Yahweh, seperti orang yang sungguh beribadah dan taat kepada Yahweh, sama seperti situasi kekristenan pada masa kini? Orang bernama dari Alkitab, nama nabi, nama rasul, mungkin digabung semuanya menjadi nampak indah. Rajin beribadah, rajin melayani, dan seterusnya. Tetapi menjadi pertanyaan, apakah sungguh-sungguh sudah lahir baru? Apakah sungguh-sungguh pernah mengambil satu keputusan untuk bertobat dan meninggalkan dosa? Apakah sungguh pernah di dalam satu
momen mengambil keputusan percaya kepada Yesus dan mempercayakan diri kepada Yesus Kristus? Dan apakah tetap berjalan, percaya kepada Yesus, tunduk kepadanya, hidup dalam pertobatan? Jika kita melihat ternyata Mika dan ibunya sebagai contoh orang yang beriman, tetapi imannya iman yang palsu, tidak konsisten dengan pengakuannya. Apa indikasi, apa fakta yang menunjukkan hal itu? Yang pertama, Mika mencuri uang ibunya. Ini berarti melanggar perintah Tuhan. Dari 10 hukum dia melanggar larangan mencuri. Dia melanggar hormatilah ayahmu dan ibumu. Kemudian jika kita melihat apa yang tidak konsisten di dalam kehidupannya, Mika mengembalikan uang perak yang dia curi. Nampak sepertinya menyesal, tetapi motifnya karena takut. Bukan karena dia takut Tuhan, bukan dia sadar dia melanggar perintah Tuhan, tapi karena dia takut ada kutukan yang bisa menimpa dirinya. Lalu kita melihat ibunya mengembalikan uang itu, katanya kepada Tuhan, tetapi dia kembalikan kepada Mika. Seharusnya uang persembahan dikembalikan kepada Tuhan melalui imam, di mana ibunya mengambil 200 keping perak dari 1.100 keping yang sudah dikembalikan anaknya. Untuk apa? Yaitu untuk membuat patung ukiran dan patung tuangan. Patung pahatan. Ini maksudnya adalah patung yang diukir dari bahan kayu. Patung tuangan. Ini berarti patung dari logam yang dilepur. Sehingga bahan logam yang dilepur bisa melapisi patung kayu. Berarti ibunya dan Mika melanggar perintah Tuhan yang pertama dan kedua. Menyembah berhala, membuat image gambar untuk disembah. Dalam ayat yang kelima dikatakan, Mika ini mempunyai kuil. Seharusnya umat Israel pada masa itu beribadah pada tempat yang ditentukan oleh Tuhan. Bukan membuat kuil di rumahnya sendiri. Lalu dikatakan dalam ayat yang kelima, dibuatnyalah efod dan terafim. Efod itu berarti kain yang disampirkan pada patung. Ini menjadi tandingan efod yang dipakai oleh imam sebagaimana yang ditetapkan oleh Tuhan. Lalu disebut terafim. Terafim ini berarti sesuatu benda yang dipakai untuk mendapatkan semacam nubuat, semacam petunjuk dewa-dewi yang disembah. Ini juga menjadi cara yang melawan cara yang ditetapkan oleh Tuhan, di mana ada Urim dan Tumim. Ketika umat Israel mau mendengar keputusan dari Tuhan, maka melalui imam ada Urim dan Tumim, Tuhan menunjukkan kehendaknya. Jadi kita melihat Mika dan ibunya adalah contoh umat Israel pada masa itu. Menyembah Yahweh, menyembah Tuhan, tetapi juga menyembah patung, menyembah ilah-ilah lain. Mereka mengaku percaya, tetapi pengakuan mereka inkonsisten. Mereka bersifat sinkretis, memiliki kepercayaan yang bercampur aduk. Iman kepada Tuhan dan iman kepada ilah-ilah lain. Pelajaran apa yang kita dapat dari Hakim-Hakim 17, khususnya ayat 1 sampai yang ke-6? Yang pertama, setiap orang yang mengaku diri sebagai Kristen patut mengevaluasi diri. Apakah Anda dan saya masih terikat pada berhala? Masih percaya kepada hal mistis, menyimpang dari penyembahan kepada Tuhan. Ibu Mika
memiliki kepercayaan kepada berhala berasal dari model penyembahan berhala di Mesir pada waktu itu. Dan ini dibawa ke dalam keluarganya. Sebab itu kita patut mengevaluasi diri. Adakah berhala-berhala yang masih dibawa di dalam hidup kita? Mungkin dari nenek moyang, dari kakek nenek, dari orang tua. Ada benda-benda yang dianggap keramat masih disimpan. Mungkin bentuknya keris, bentuknya batu, atau benda tertentu. Ini adalah penyembahan keyakinan yang berlawanan dengan kehendak Tuhan. Atau di masa lalu, Anda pernah diserahkan kepada sesembahan lain. Maka ini patut diambil keputusan, penyangkalan, pemutusan ikatan, pertobatan, penyerahan diri kepada Tuhan, komitmen sepenuhnya mengikut Tuhan. Atau mungkin keyakinan-keyakinan yang bersifat mistis. Percaya ada hari-hari baik, ada hari-hari sial. Masih percaya pada angka-angka tertentu yang baik dan dianggap angka-angka tertentu bisa mendatangkan petaka. Atau di dalam momen-momen tertentu, apakah di dalam acara pernikahan, di dalam upacara pemakaman, masih percaya pada keyakinan-keyakinan yang bersifat mistis. Kedua, kita belajar bahwa Mika dan ibunya memiliki pengakuan di mulut tetapi tidak di dalam perbuatan. Iman dan perbuatan tidak konsisten. Orang Kristen palsu, mereka mengaku sebagai Kristen. Mereka memakai nama Kristen. Mereka datang ke gereja. Tetapi itu hanya lahiriah. Di dalam kehidupan sehari-hari. Di dalam hubungan keluarga, suami dan istri, orang tua dan anak. Tidak mempraktekkan firman Tuhan. Kebencian, permusuhan, pertengkaran, pertikaian, iri hati. Masih digenggam erat. Tidak tunduk di bawah otoritas firman Tuhan. Di dalam pekerjaan, tidak mempraktekkan firman Tuhan. Tapi memakai, menerapkan prinsip dunia ini. Yang penting saya untung, orang lain buntung. Saya cuan, orang lain dirugikan. Akar persoalannya itu pada ayat yang ke-6. Pada zaman itu tidak ada raja di antara orang Israel. Ini menunjukkan tidak ada pemimpin yang ditakuti, dihormati, yang bisa mengatur kehidupan iman dan moral bangsa Israel. Hidup Anda dan saya akan menjadi liar, kacau, tersesat, menyimpang dari kehendak Tuhan ketika tidak ada otoritas yang kita hormati dan kita taati. Khususnya otoritas dari Tuhan dan firman-Nya. Maka ayat yang ke-6, jika tidak ada otoritas, maka Anda dan saya menjadi Tuhan atas diri sendiri. Kita akan berjalan kemana yang kita kehendaki, yang kita sukai. Ini yang dikatakan dalam ayat 6 bagian B. Setiap orang berbuat apa yang benar menurut pandangannya sendiri. Semua manusia sudah jatuh dalam dosa. Sesat bagaikan domba. Maka ketika berjalan sendiri, ya, berbuat apa yang benar menurut pandangannya sendiri, maka itu adalah jalan kesesatan. Apa yang dirasa baik dilakukan. Padahal tidak diuji dengan firman Tuhan. Apa yang dipikir kebiasaan orang banyak. Apa yang dipikir nampaknya baik tetapi tidak diuji dengan firman Tuhan dilakukan. Itu berarti jalan yang sesat. Karena itu, mari kita merefleksikan diri kita. Apakah kita berada pada kelompok orang Kristen palsu atau orang Kristen yang sungguh